Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita ingin berdoa bersama. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini adalah kongres pertama perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan PIP. Kiranya hikmat marifat Tuhan beserta di setiap peserta yang hadir, sehingga kongres ini berjalan lancar, hanya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persatuan dan kesatuan dalam konteks perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan. Dan berkatilah Ketua Umum Pendeta Dr. Sherlina Kewilarang yang sudah memperkarsai kongres ini. Berkatilah usahanya, keluarganya, dan segala macam aktivitasnya. Terima kasih Bapak. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya semua kita bersuka cita dan antusias untuk memuji Tuhan. Walau Bapak Ibu melakukan perjalanan yang jauh dari tempat Bapak Ibu berada dan tiba di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Dan sungguh yakin dan percaya Roh Kudus Allah hadir di tengah-tengah kita, menjamah, mengurapi dan memberkati kita. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk kita memuji Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau baik dalam setiap hidup kami, memberkati kami, menopang kami, menolong kami. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam hadirat-Mu, membawa pujian nyanyian kami. Nikmatilah pujian penyembahan umat-Mu sebagai nyanyian syukur kami di hadapan-Mu, Allah yang kudus. Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Ya. Kami bawa persembahan nyanyian bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Lewat pertolongan Roh-Mu, bawa kami tenggelam dalam hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Katakan ku persembahkan korban syukur, beri yang terbaik bagi. Sekali lagi nyanyikan, katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu.
lagi dengan kesungguhan hati. Katakan saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Dia baik, sebab Tuhan selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya, kasih setianya bagi setiap kami. Ku bersyukur karena kasih-Mu, ku bersyukur Tuhan.
sudah bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ya. Oh. Kemuliaan Anda. Angkat tanganmu. Beri kemuliaan bagi Allah Bapa. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Yes. Tempat ini dipenuhi kemuliaan Allah, damai dan sukacita. Mengalir di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya api Pentakosta, Roh Kudus Allah mengalir bagi setiap kami. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bergairah dalam hadirat-Mu, dalam pujian dan penyembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami mau bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua bersukacita. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Saya rindu pandang kiri kanan. Ada yang tidak senyum. Haleluya. Ya. Yes. Sungguh luar biasa hari ini. Amin. Haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Ada yang dari Pulau Sumatera. Ya, luar biasa. Dari Pulau Jawa. Yes. Dari Papua adakah? Haleluya. Puji Tuhan. Tapi dari mana kita berada, semua dipersatukan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Ya, kita akan bersukacita dalam memuji Tuhan. Sebab saudara adalah sahabat dalam Tuhan. Yesus
tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita, men. Amin. Itu buktinya Bapak Ibu dari tempat yang jauh dapat berdiri di tempat ini, sebab kita dipersatukan oleh kasih Kristus. Haleluya. Yes. Haleluya. Ya. Bahwa hari ini telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Sekali lagi, hari ini ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari angkat tanganmu, bersuka, bersuka, bersuka dalam silakan duduk jemaat Tuhan. Hari ini hari yang penuh sukacita. Amin. Sebab hari ini hari yang ditentukan Tuhan, di mana hamba-hamba Tuhan dipersatukan di tempat ini. Haleluya. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu bagi setiap kami, bagi setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menggembalakan begitu banyak domba-domba. Tuhan, ada pesan Tuhan yang akan Engkau sampaikan bagi kami. Kami rindu dan akan kami bawa pulang ke tempat di mana kami melayani, ke tempat di mana ladang yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Karena itulah tujuan kami Tuhan. Tuhan menempatkan kami di ladang-Mu untuk itu perlengkapi dengan firman Tuhan. Kami akan bawa pulang ke daerah kami supaya kami tetap kuat dan bertekun di dalam Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan yang semakin rumit, kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan menolong setiap pelayanan kami, menolong setiap hamba-hamba-Mu. Yesus Tuhan, Kau baik. Sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, ku bersyukur Tuhan.
bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu berdiri. Engkaulah kuat ya Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru ya pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan sekali lagi. Katakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku. Amin. Ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, sebab Kaulah Tuhan. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Yes, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan, sambut firman-Nya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. Saya ulang hamba Tuhan, Tuhan memberkati kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. 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 Hati kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa Surgawi. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami hamba-hamba-Mu
bagian dari pengurus, baik DPN, DPP, DPK, bahkan sampai DPC, juga Dewan Pertimbangan Rohani. Engkau telah mengumpulkan kami dari berbagai daerah. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh Tuhan berkumpul dalam rangka menyelenggarakan kongres kami yang pertama sejak 5 tahun yang lalu telah dibentuk organisasi ini. Kami akan memulai Tuhan seluruh rangkaian acara kami mulai hari ini sampai selesainya. Tetapi kami terlebih dahulu melakukan ibadah seperti yang Tuhan sudah saksikan dan Tuhan sudah melihat, bahkan Tuhan sudah mengurapi lewat pemimpin pujian, singers, pemain musik, pemegang slide, bahkan kami semua yang hadir di tempat yang Kau telah kuduskan dan khususkan ini ya Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah pembukaan ini pun Tuhan telah menyediakan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang telah mengutus hamba-Mu yang berdiri saat ini di altar Tuhan. Saya percaya biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, sehingga firman yang keluar boleh memberkati kami semua, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan sama-sama diberkati. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap menerima berkat melalui firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu Ketua Umum sudah mencoba sebetulnya meminta Dewan Pertimbangan Rohani kita, Pak Kartiko yang ada di Jawa Tengah, tapi beliau tidak bisa hadir dan Ibu bilang, ya kalau gitu Pak Sekjen sajalah, ya ada panitia sekretaris panitia di sini, ya sudah Pak Rudi maju saja. Saya bilang, ya kalau udah ketum yang menunjuk, siaplah. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, saya tidak akan lama-lama karena waktu kita nanti jam 4 akan memulai acara kongres kita dan akan dihadiri oleh pejabat-pejabat. Nah untuk itu, mari saudaraku, saya mengundang kita dulu membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Tolong ditayangkan kalau ada saudaraku. Ya, kalau nggak ada kita baik. Mungkin kita semua punya gadget atau laptop, iPad dan sebagainya. Mari kita buka satu ayat ini saja. 1 Korintus pasal 2 ayat 16 kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang saat kita berkhotbah. 1, 2, 3, iya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Saudaraku, ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan memang saya menyadari selayaknya lah para hamba-hamba Tuhan seperti Rasul Paulus ini mengenakan pikiran Kristus. Aminnya cuma satu orang. Iya. Menurut penelitian, dan ini sudah terbukti, apa yang kita pikirkan, itulah yang kita perkatakan. Apa yang kita perkatakan, itulah yang kita lakukan sehingga kita disebut memiliki integritas. Yang kita katakan kita lakukan. Kalau tidak, kita tidak memiliki integritas. Dan apa yang kita lakukan berulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaanlah yang membentuk karakter. Itu menurut penelitian, bukan saya yang mengatakannya. Jadi artinya ketika kita mengenakan pikiran Kristus, maka otomatis kita akan memiliki karakter Kristus. Katakan amin. Pasti. Tetapi kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak mengenakan pikiran Kristus, yang kita kenakan pikiran bagaimana saya mendapat untung, bagaimana saya dibesarkan, bagaimana saya mendapat nama,
maka kita tidak akan memiliki karakter Kristus. Kristus tidak pernah berusaha untuk punya nama. Kristus tidak terpengaruh dengan semarak dunia. Itu sudah terbukti. Maka saya percaya semua kita pengurus, mulai Dewan Pertimbangan Rohani, DPN, mulai dari ketum sampai kepada ketua-ketua departemen semua, bahkan juga DPP, Dewan Pimpinan Provinsi, pengurusnya Dewan Pimpinan Kota, Kabupaten, Kecamatan, semua ke bawah. Ketika kita pulang dari tempat ini mengenakan pikiran Kristus dalam setiap pelayanan kita, maka PGPIP ini akan sungguh membawa satu dampak yang besar. Pasti. Dan oleh karena itu, mari kita tunjukkan saudaraku, supaya kita dalam menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sama seperti Paulus ini, mengenakan pikiran Kristus sehingga memiliki karakter Kristus. Apa yang kita pelajari dari karakter Kristus, saudaraku? Dia katakan bahwa aku lemah lembut. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kuberikan kepadaku, sebab aku lemah lembut. Itulah yang dimiliki Kristus. Penuh kasih. Dan ini yang penting, penuh pengorbanan. Maka saya percaya kalau semua kita di tempat ini penuh dengan pengorbanan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Ibu Ketum dan Bendahara Umum kita, bahkan beberapa DPP yang saya kenal, yang lain belum saya kenal, dan saya percaya yang lain pun pasti akan demikian. Pengurus-pengurus yang lainnya, saya mau katakan kepada saudara, kalau saya boleh menghimbau semua kita, supaya kita perlu dengan pengorbanan. Mohon maaf, saya tidak membanggakan diri, mumpung ada ini Ibu Ketua Umum. Bu Ketua Umum ini bilang, kalau Pak Rudi saya lihat melayani dengan tulus. Saya nggak tahu kenapa beliau mengatakan demikian. Dan seharusnya biarlah Ibu mengatakan kepada semua DPP-DPP yang lainnya, kepada semua pengurus DPN yang lainnya, supaya apa yang sudah dibentuk oleh Tuhan ini di bawah satu kepemimpinan yang luar biasa, Ibu Ketua Umum kita boleh berjalan dengan baik. Kita tahu Alkitab mengajarkan kita hanya ada 3 kategori di hadapan Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Mungkin saudara sudah banyak berbuat baik, tapi belum tentu diterima oleh orang lain, enggak apa-apa. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, saya percaya berkenan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau kita seorang bapak, anak kita begitu menyenangkan kita, apa yang kita perbuat, saudaraku. Dan yang paling penting lagi, Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya, bagian dari khotbahnya waktu dia di atas bukit. Ketika Yesus berkhotbah di depan orang banyak dan murid-muridnya, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam penutup khotbahnya itu dia mengatakan yang mendengarkan firman Tuhan bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu, yang melakukannya, tetapi yang mendengar tidak melakukannya membangun rumah di atas pasir, ketika datang badai hancur. Demikian juga kita. Kalau mendengarkan firman Tuhan ini kita tidak lakukan, kita akan bisa tergusur, saudaraku. Dan bagian khotbah itu mau sampaikan di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Yesus berkata kepada orang banyak itu, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga. Tidak main-main, saudaraku. Mungkin sulit bagi kita untuk sempurna dan kita akan berkata, Pak Pendeta,
Tidak ada yang sempurna di dunia, iya. Tetapi Tuhan mengajarkan, hendaklah engkau sempurna. Memang kita pernah berbuat salah, iya. Tapi Yesus mengingatkan, jangan berbuat salah lagi, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan ajarkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk berbuat baik, untuk berkenan di hadapan Tuhan, untuk melakukan hal yang sempurna, pasti penuh dengan perjuangan. Amin. Pasti. Dan itulah sebabnya perjuangan kita tidak main-main. Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 6, sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Atau dengan nyanyian apa? Sebab peperangan kita. Tapi di situ dikatakan sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Pemerintahan-pemerintahan yang betul-betul penguasa-penguasa di udara yang tidak baik ini. Dan ketika kita bisa melawannya secara rohani, bukan dengan darah, bukan dengan daging, saudaraku. Perjuangan itu bagaikan peperangan, bagaikan peperangan. Dan saya mau katakan kepada kita, sama kita semua di PGPIP ini, saudaraku, Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan ini, kita bagaikan sekarang sedang berperang, sedang bertempur, saudaraku. Nah, penutup dari khotbah ini, saudaraku, penutupnya aja, tapi masih ada rentetannya. Saya mau mengajak kita dulu membaca dari Keluaran pasal 17. Saya akan bacakan Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Ini satu case yang pernah terjadi, saudaraku. Ada pelajaran yang sangat indah di sini yang mau saya sampaikan kepada kita. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Itu judul tema dalam Alkitab ini. Saya akan bacakan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah yang menamainya Tuhanlah panjiku, Yehova Nisi. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudaraku, ini suatu cerita peperangan, tetapi kemenangan ada di pihak Israel. Saya percaya saudara dan saya adalah Israel rohani yang sedang berperang saat ini. Dan kita bisa belajar dari peperangan ini. Ada beberapa yang saya lihat, saudaraku, dan ini sungguh sangat baik. Bagaikan, saudaraku, bangsa Israel itu suatu tim yang solid. Ya, kemenangan dapat diraih oleh bangsa Israel pada waktu itu, saudaraku, karena mereka membentuk suatu teamwork yang luar biasa. Ayat 8, 10 sampai 13 itu, saudaraku, di mana Musa, Harun dan Hur, mereka sebagai tim yang berdoa kepada Allah. Yosua disuruh memilih orang-orang untuk berperang. Yosua menjalankannya dan terpilih, dan mereka bisa berperang, saudaraku. Maka saya percaya pun ketua umum kita telah memilih saudara dan saya untuk berperang dalam menjalankan. Saudara yang duduk di dalam Dewan Pimpinan Provinsi, perpanjangan tangan DPN, kemudian DPP punya perpanjangan tangan lagi kota, ujung tombak yang siap berperang dalam menjalankan ini. Maka kita akan
memenangkan peperangan ini. Amin. Ada teamwork yang luar biasa, saudaraku. Saya yakin dan percaya teamwork ini terdiri dari siapa? Rakyat itu sendiri. Yosua sebagai panglimanya, dan saya berharap inilah semua panglima-panglima yang berperang di setiap daerah nanti, yang sudah Tuhan utus ini, saudaraku. Harun adalah imam yang menopang Musa. Harun seorang imam, dan saya yakin di setiap organisasi kita akan ada imam yang siap mengingatkan atau membunyikan peluit ketika ada sesuatu yang mulai tidak beres. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama, kemenangan bisa diraih ketika memiliki teamwork yang solid, saudaraku. Mereka menjadi teamwork yang sangat baik. Lalu yang kedua, mau saya sampaikan ada pelajaran yang sangat indah saya melihat di dalam peperangan ini. Di mana teamwork ini, saudaraku, membutuhkan satu kesatuan yang solid itu. Untuk apa, saudaraku? Ketika kita solid satu, ada rahasia firman Tuhan yang luar biasa, yang sangat memberkati saya. Mari kita coba baca dulu dalam Kejadian pasal 11 ayat 8. Kejadian pasal 11 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 6. Kejadian pasal 11 ayat ke-6. Dan ia berfirman, ia sini adalah Allah. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada apa? Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara perhatikan, ini rahasia luar biasa. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana, berarti apa? Terlaksana. Tapi dibutuhkan apa? Unity, kesatuan. Dan kesatuan itu tadi dikatakan permulaan. Maka benarlah John Maxwell yang mengatakan, bersatu adalah permulaan, tetap bersatu adalah kemajuan, dan bekerja bersama-sama adalah sukses atau keberhasilan. Saya salah satu penggemar bukunya Maxwell, saudaraku, John Maxwell. Jadi memang para pemimpin di daerah yang dibutuhkan itu kesatuan dulu. Kalau udah nggak ada kesatuan, itulah yang terjadi, saudaraku. Maka itulah yang dipakai Tuhan untuk membuat mereka supaya jangan satu, dibuat bahasanya berbeda-beda sehingga niat mereka tidak terlaksana. Maka saya percaya ketika saudara-saudara yang ada di daerah sedang ada perpecahan, itu sedang pekerjaan untuk membuat tidak berhasil. Jadi perlu ada apa? Kesatuan. Karena saya melihat sendiri, saudaraku, saya menyaksikan sendiri ketika ada daerah-daerah yang belum bersatu, maka mandek, pasti mandek. Betulkah para ketua-ketua daerah? Betul, pasti. Maka dibutuhkan di situ, saudaraku, paradigma kita harus tunduk kepada pimpinan kita. Kalau pola itu kita lakukan, tidak ada pemberontakan, tidak ada persaingan, tidak ada apa, maka semua akan berjalan dengan baik. Amin. Teamwork ini, kesatuan itu luar biasa, sangat luar biasa. Ya kita sudah tahulah, kalau bersatu itu saudaraku kita akan kuat, udah pastilah itu ya, bagaikan seperti apa sumpit, kalau satu dengan mudahnya dipatahkan ya. Tapi begitu 10 sumpit ini 10 orang mematahkannya, satu-satu gampang, tapi 10 sumpit ini disatukan, takkan bisa mereka akan mematahkannya, akan lebih kuat, udah pasti itu. Dan pasti bersatu itu bersinergi, karena firman Tuhan mengatakan, satu mengejar 1000, dua mengejar 10.000. Ada sinergi, saudaraku. Tapi yang saya maksud, kesatuan itu bukan hanya sekedar kita kuat, bukan hanya kita menjadi sinergi, tetapi seperti doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus, saudaraku, bahwa kalau dunia, kalau gerejanya apa yang didoakan Tuhan Yesus bersatu, maka orang akan apa? Mengenal dia, saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus.
Saya percaya untuk itu. Ya, saya akan bacakan dulu ini saudaraku, Yohanes 17 ayat 21 dan 23. Ini doa Tuhan Yesus saudaraku. Yohanes 17 ini ayat yang sangat populer, ini doa Tuhan Yesus. Ayat 21 dikatakan saudaraku, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia apa? Supaya dunia percaya. Bayangkan saudaraku, bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi kesatuan kita itu juga untuk membuat supaya dunia percaya kepada Yesus Kristus. Sebab saudaralah terang itu, saudaralah garam itu. Dengan kesatuan saudara. Yesus mengatakan, itu doa. Bayangkan doa saudaraku. Doa Tuhan. Dan kalau kita bersatu, doa Tuhan sudah kita genapi saudaraku. Amin. Dan ayat 23-nya lagi saudaraku, di situ dikatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu. Bukan lagi percaya, tapi tahu. Agar dunia tahu dikatakan bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi bukan lagi sekedar percaya, tapi sudah mengalami, sudah tahu saudaraku. Itulah the power of unity yang sangat diperlukan dampaknya bagi pekerjaan Kristus lewat PGPIP ini saudaraku. Amin. Yang terakhir, supaya jangan terlalu lama saudaraku. Pokoknya 2:30 3:30 harus selesai ini saudaraku. Yang terakhir saudaraku, bahwa ayat 7-nya dari Kejadian itu, ya kita lihat dulu saudaraku, Kejadian 11 ayat yang ke-7-nya, saya akan bacakan berikutnya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Yang saya maksud di sini adalah saudaraku, kalau kita sudah tidak bisa lagi berkomunikasi, hancurlah sudah. Amin. Jadi ternyata komunikasi itu sangat penting. Jangan sampai miskomunikasi. Itulah teamwork yang baik. Saya yakin dan percaya, saya tidak akan banyak belajar karena saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah pasti sebetulnya soal berkomunikasi. Bahkan saudara sudah pendidikan S3, S2 yang sudah belajar bagaimana soal komunikasi yang baik. Seorang pastor, ya, pastoral counseling, kita semua sudah belajar akan hal itu. Tapi biarkanlah komunikasi yang sangat penting ini saudaraku. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang dibuat dengan tangannya langsung dan dihembuskan rohnya adalah makhluk yang mulia. Salah satu adalah memiliki komunikasi yang sangat luar biasa. Sekarang komunikasi sudah tidak ada lagi jarak. Kalau dulu saudaraku susah, sekarang semua sudah terlink, sudah tergabung semua. Bangunlah komunikasi, saya yakin dan percaya. Firman yang singkat ini, sesingkat-singkatnya boleh memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, materaikanlah firman ini, biarlah ini boleh menjadi Tuhan terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Tuhan berkati. Terima kasih buat hamba Tuhan untuk pesan-pesan Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Akan menjadi pegangan untuk kita melayani Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yang diberkati Tuhan, kita juga akan memberi persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau beri dengan tulus hati dan sukacita untuk Tuhan. Dan sebelum kita memberi, saya mengundang Pendeta Maripa untuk memimpin kita dalam doa persembahan.
Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini, di mana Tuhan telah mengumpulkan kami, dan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan sebagai persembahan kudus. Biarlah persembahan ini menjadi hidupan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Berilah dengan sukacita untuk Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi Tuhan. Oh, syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Syukur bagi Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang selamanya. Puji Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Shirley. Silakan. Siap. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waktu saya untuk berdoa syafaat dan memberikan doa berkat sebelum kita menutup ibadah ini dan kita masuk kepada acara kongres. Saya mau memberikan prakarta sedikit Bapak Ibu. Hari ini kita akan berkongres setelah organisasi ini berdiri selama 5 tahun.
Jadi perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia ini dideklarasikan tahun 2019. Waktu tidak terasa sudah 5 tahun. Dan cikal bakal yang memberanikan kita, menyemangati kita untuk mendirikan organisasi ini adalah beliaunya yang ada di sini. Saya panggil dengan hormat Bapak Japarlin Marbun. Silahkan Pak naik ke panggung. Oleh karena itu penghargaan saya kepada beliau sehingga kita hari ini bisa berorganisasi hingga ke 20 provinsi yang ada. Saya akan berdoa syafaat dan doa berkatnya akan diberikan oleh yang lebih senior dari saya yaitu Bapak Japarlin Marbun. Kita mulai dengan doa syafaat dulu. Tuhan Yesus, kami semua berkumpul di tempat ini, menyatukan hati untuk suatu pekerjaan besar Bapa, yaitu mempersatukan hamba-hambamu yang ada di seluruh pelosok, baik itu provinsi, kota, kabupaten, kecamatan yang ada di Indonesia, untuk pekerjaan besar, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkati seluruh daripada hamba-hambamu ini, baik yang telah dapat hadir di tempat ini, maupun yang sedang dalam perjalanan dengan pesawat, dengan kereta, dengan mobil. Berkati mereka semuanya, agar dapat tiba semua di tempat ini dalam keadaan yang baik. Dan hamba berdoa untuk pelayanan daripada hamba-hambamu semua di tempat ini. Mereka yang pendeta, evangelis, apapun profesi mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anak, cucunya, orang tua, mertuanya. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Mereka menjadi penyemangat hidup bagi komunitas mereka. Sehingga melalui tangan-tangan hambamu ini, kehidupan hamba-hambamu ini, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Negara tempat kami dilahirkan, tempat kami berkarya, dan kami akan mengakhiri nafas kami di negeri ini. Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan daripada negara ini, dari yang tertinggi yaitu Presiden Jokowi hingga pemerintah pimpinan yang terendah. Tuhan, hati raja-raja ada di tangan-Mu, pikiran raja-raja ada di tangan-Mu. Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin negara ini agar dapat memajukan bangsa dan negara ini dengan baik. Dan khususnya kami hamba-hambamu yang kami berkarya dalam Gerakan Kristen Pentakosta Indonesia ini, sehingga hari demi hari kami diberikan lebih keluasakan untuk mengorbankan firman Tuhan ini, untuk mengobarkan pelayanan Tuhan di Indonesia ini, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang sama, menjadi sama dari waktu ke waktu, karena Tuhan menjamah pimpinan daripada negeri Indonesia ini. Dan hamba juga berdoa untuk proses perhitungan suara pemilu yang sedang berjalan di KPU. Tuhan, Engkau yang tahu semuanya Bapa, dan Engkau yang memilih pemimpin untuk negeri yang kami cintai ini. Maka Tuhan, terjadilah semua menurut kehendak Tuhan. Presiden yang terpilih adalah presiden yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di negeri kami ini. Dan saatnya sekarang hamba-Mu Pendeta Japarlin akan memberikan doa berkat bagi kami semuanya. Rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita berdiri semua di depan Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa, kasih yang sempurna dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus adalah memimpin
memelihara, serta membimbing persidangan kita ini dari awal sampai selesai, sehingga mendatangkan berkat-berkat besar, semangat yang besar, gerakan yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Yes. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan saja. Ibadah telah selesai. Silakan duduk kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.